Selamat datang pada tutorial pembelajaran mata kuliah dasar SQL. Yang dipelajari kali ini adalah mengenai integritas data. Maka materi integritas data ini akan dibagi menjadi dua tahap pembelajaran. Di mana pada tahap 1 kita akan belajar mengenai primary key dan foreign key dalam database beserta fungsinya. Pada tahap 2 kita akan belajar mengenai constraint not null, constraint check, serta constraint unique. Baik, kita mulai saja. Oke, kita masuk ke lingkungan Oracle, kemudian skema. Kita sudah pernah menciptakan tabel petugas, ya. Kita lihat, nah, tabel petugas belajar dampak penciptaan primary key dalam tabel. Memudahkan memahami dampak primary key dalam sebuah tabel akan lebih mudah dipahami kalau tabel tersebut sudah berisi dengan data. Nah, untuk di awal berarti kita akan belajar sedikit mengenai bagaimana cara menambahkan data pada tabel. Ya, menambahkan data pada tabel kita menggunakan perintah insert into, diikuti oleh nama tabelnya, kemudian values datanya. Misalnya di sini PTG01 mewakili kode petugas. Perhatikan skemanya. Ya. Kemudian Andika di sini mewakili nama petugas. Oke. Untuk tanggal masuk kita menggunakan fungsi toDate. Misalkan si Andika ini mulai bekerja pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2005. Oke. Formatnya adalah day, hari, month, bulan, dan year, tahun. Oke ya, perhatikan tanda kurung buka, jumlahnya kurung buka dan kurung tutup harus sama ya. Oke, kita coba jalankan. One row created. Artinya apa nih? Datanya sudah berhasil kita inputkan dalam tabel. Nah, gimana cara taunya? Kita bisa menampilkan kembali data yang ada pada tabel dengan menggunakan perintah select. Nah, kali ini kita akan menampilkan semua kolom dan semua baris pada tabel petugas. Jadi perintahnya adalah asterisk. Nah, perintah asterisk di sini artinya apa? Select asterisk artinya kita ingin menampilkan semua kolom dan semua baris. Kemudian dilanjutkan dengan from, kemudian di sini petugas, ya, karena kita ingin melihat semua data yang ada dalam tabel petugas. Oke, kita lihat. Nah, sudah masuk ya. PTG01 Andika, dia masuk tanggal 12 Mei 2005. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita tambahkan data yang baru lagi. Kita coba. Ini namanya adalah Mira. Si Mira ini mulai bekerja tanggal 22 bulan Juli tahun 2005. Oke, kita jalankan. Nah, berhasil nih. Kita cek lagi, kita lihat datanya. Nah, ini adalah contoh dampak dari kita tidak memiliki primary key dalam tabel petugas. Perhatikan. Informasi yang disimpan dalam tabel ini adalah bias. Kenapa bias? Karena ada nama petugas, dua nama petugas yang berbeda, tapi memiliki kode yang sama. Sehingga nanti akan bingung untuk pengolahan data lebih lanjutnya. Kalau misalnya yang dirujuk adalah kode petugas. Misalnya dirujuk kode petugas PTG01. Nah, siapa nih? Si Andika kah? Atau si Mira? Nah, kalau dalam desain database yang kita buat memungkinkan terjadi seperti ini berarti desain database kita tidak baik. Karena harusnya hal-hal kayak gini tidak boleh. Nah, ini adalah dampak dari kita tidak menciptakan primary key dalam tabel kita. Oke, sekarang kita ingin menciptakan primary key dulu ya. Nah, gimana nih caranya? Kok udah sama gini? Deh, kita kosongin dulu tabel kita. Kita hapus ya.
Kita hapus, kita kosongkan tabel kita. Nah, perintah untuk mengosongkan tabel apa? Truncate table. Dilanjutkan dengan nama tabelnya. Oke, tabel truncate. Yuk kita cek lagi apakah sudah benar kosong. Terus selected ya, tabelnya sudah kosong sekarang. Oke, sekarang kita akan menambahkan primary key dalam tabel petugas. Untuk menciptakan primary key, itu ada dua cara kan ya. Cara yang pertama, itu pada saat tabel diciptakan. Cara yang kedua, dengan menambahkan constraint primary key pada tabel yang sudah ada. Nah, dalam kasus tabel petugas ini gimana? Kita pakai cara yang keberapa nih? Tentunya adalah cara yang kedua. Kenapa? Karena tabelnya sudah ada. Berarti kita tinggal menambahkan constraint primary key. Oke. Menambahkan constraint primary key. Nah, menambah constraint itu sama artinya dengan kita mengubah struktur. Jadi pakai perintah apa nih? Ya, pakai menggunakan perintah alter tabel yang diikuti oleh nama tabel yang mau kita rubah. Dalam hal ini adalah tabel petugas. Oke. Untuk menambahkan constraint apa perintahnya? Menggunakan perintah add constraint. Diikuti oleh nama constraint-nya. Karena kita ingin menambahkan constraint primary key, ya, nama constraint-nya kita awali dengan PK saja ya, kependekan dari primary key. Sebenarnya tidak ada aturan mengenai ini sih. Ya, ini sebenarnya untuk memudahkan saja nanti ke depannya pada saat kita harus memaintain constraint. PK underscore diikuti oleh nama field yang menjadi primary key. Nah, di sini adalah kode petugas. Ini nggak ada aturan ya sebenarnya, hanya ini akan lebih memudahkan pada saat kita harus memaintain constraint ke depannya. Lanjutkan dengan kata kunci primary key. Jangan lupa sebutkan juga apa field yang mau menjadi primary key-nya. Yaitu di sini adalah kode petugas. Oke. Kita coba ya. Nah, tabel alter artinya sudah berhasil penciptaan primary key-nya. Cara ngeceknya gimana nih? Apa benar primary key-nya memang sudah tercipta? Oke, kita masukin data tadi ya. Nah, masukkan. Kita cek dulu deh datanya deh. Nah, ada ya. Si Andikanya ada, kemudian kita tambahkan data berikutnya. Nah, kok error? Perhatikan pesan-kesan yang muncul. Unique constraint. SQL.pk kode petugas violate. Artinya apa? Aturan primary key dilanggar. Kenapa dilanggar? Karena kita memasukkan kode petugas PTG01. Kita menambahkan kode petugas ini. Padahal sebelumnya kode petugasnya sudah ada dalam tabel petugas. Ini tidak diperbolehkan. Nah, inilah dampak dari penciptaan primary key. Kalau tadi sebelumnya bisa kan masukkan? Nah, begitu primary key kita ciptakan, ini tidak diperbolehkan. Artinya apa? Tidak akan ada nama petugas yang berbeda, dua nama petugas yang berbeda yang memiliki kode petugas yang sama. Sehingga gambaran data yang dimiliki oleh tabel kita sekarang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Gimana caranya? Kita rubah aja nih ya. Jadi PTG02. Ups, belum rubah. Oke. Nah, masukkan datanya. Coba kita lihat kembali datanya. Nah, berarti sudah ada ya. P301 Andika, P302 Mira. Gambaran data kali ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Bias. Oke. Primary key sudah selesai. Sekarang berikutnya adalah kita akan belajar mengenai foreign key.
Nah, untuk implementasi dari Forenski dan dampaknya terhadap gambaran data, kita akan mencoba dengan tabel penjualan. Nah, sama dengan primary key, Forenski juga bisa diciptakan dengan dua cara. Cara yang pertama itu adalah pada saat kita menciptakan tabelnya. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan constraint Forenski. Tentunya, cara yang kedua ini dilakukan kalau tabelnya sudah tercipta. Nah, karena di sini kita ingin mempraktekkan Forenski dengan menggunakan tabel penjualan dan tabel penjualan belum ada, maka kita akan menciptakan Forenski dan primary key sekaligus pada saat kita menciptakan tabel penjualan. Oke, kita coba ya. Ini menciptakan tabel penjualan. Apa perintah menciptakan tabel? Ya, dengan menggunakan perintah create table, diikuti oleh nama tabel yang akan diciptakan. Oke, ada 3 field nih dalam tabel penjualan. Kode jual, tanggal jual, dengan kode petugas. Kode jual di sini merupakan primary key. Sedangkan kode petugas di sini merupakan foreign key yang merujuk kepada tabel petugas. Oke. Kita buat ya, kode jual. Di sini tipe datanya karakter, panjangnya 5. Kemudian ada tanggal jual. Tipe datanya adalah date. Berikutnya adalah kode petugas. Kita samakan tipe data kode petugasnya dengan yang ada dalam tabel petugas, yaitu karakter dengan panjang 5. Nah, sekarang kita menciptakan constraint-nya. Kita akan menciptakan constraint primary key terlebih dahulu. Ya, caranya constraint diikuti oleh nama primary key-nya. Ya, PK. Primary key-nya adalah kode jual. Diikuti oleh kata kunci primary key. Dilanjutkan dalam tanda kurung nih ya, dilanjutkan dengan field yang merupakan primary key. Nah, field yang merupakan primary key dalam tabel penjualan adalah kode jual. Nah, ketika kita ketikkan di sini kode jual. Berikutnya apa? Kita akan belajar kan sekarang menciptakan menciptakan foreign key. Constraint foreign key, constraint FK. Ya, pendekan dari foreign key. Sekali lagi saya katakan tidak ada ketentuan dalam hal ini. Hanya akan lebih enak kalau kita memberikan nama depan FK untuk constraint foreign key. Supaya nanti ke depannya pada saat kita harus memaintain constraint ini akan lebih mudah. FK diikuti oleh, di sini namanya FK kode petugas saja. Karena yang menjadi foreign key adalah field kode petugas. Oke, diikuti oleh kata kunci foreign key. Dilanjutkan dengan nama field. Yang merupakan foreign key apa dalam tabel penjualan? Nah, di sini adalah kode petugas. Jadi kita tuliskan bahwa foreign key-nya adalah kode petugas. Nah, merujuk kemana? Nah, references ini artinya merujuk. Ya. Nah, kode petugas di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam skema kode petugas ini adalah foreign key yang merujuk ke tabel petugas. Di tabel petugas dia merujuk kemana? Di field kode petugas. Ya, jadi di sini constraint FK kode petugas foreign key kode petugas merujuk di tabel petugas pada kode petugas, ya, pada field kode petugas. Ya, sudah selesai. Jangan lupa jumlah kurung buka dan kurung tutup harus sama ya. Kurang, kita ulangi lagi bloknya. Paste. Oke, table created ya. Berarti table sudah sukses diciptakan. Nah, sekarang kita cek nih objek yang ada. Bertambah nggak objeknya? Harusnya bertambah ya. Select asterisk from cat. Cara kita melihat objek yang ada dalam skema. Nah, kita lihat sudah ada 2 tabel ya. Tabel penjualan dan tabel
petugas. Nah, sekarang gimana cara kita mau lihat strukturnya dulu, tabel penjualan dengan perintah describe ya. Nah, ada kode jual, tanggal jual, dan kode petugas. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan data. Ya, menambah data dalam tabel petugas. Dalam tabel penjualan, maaf. Nah, sama datanya adalah insert into, diikuti oleh nama tabelnya, values, kode jual, misalnya kode jual JL01, 01, tanggal jualnya misalnya tanggal 20 bulan 9 tahun 2014. Nah, petugas yang menangani misalnya adalah kodenya PTG 01. Nah, kita jalankan. Oh, maaf, kurang formatnya ya. Kurang formatnya, maaf. Harusnya tadi ada format ini. Terlupakan diketik. Oke. Oh, sorry. Ya, nah one row created sukses sekarang. Kita lihat ya, sekarang ya, select asterisk from penjualan. Nah, sudah ada nih. Sudah masuk kode jual JL011. Itu transaksinya pada tanggal 20 September. Yang menangani adalah PTG 01. Sekarang kita mau menambahkan data berikutnya. Ya, kita cek, kita mau masukin di sini PTG 03. Misalkan, oh, kodenya adalah 2. Karena primary key. Nah, integrity constraint violate. Apa nih artinya? Artinya kita melanggar aturan Forenski. Kenapa? Karena di sini kita mencoba untuk menambahkan data kode petugas PTG 03, padahal kode petugas ini tidak ada dalam tabel petugas. Ya, kalau kita lihat kan, select, sebentar, kita lihat di sini ya, select asterisk from petugas. Nah, nggak ada PTG 03 kan? Adanya hanya PTG 02. Itu kenapa pada saat kita ingin menginputkan data ke tabel penjualan dengan kode petugas PTG 03, ini akan ditolak karena petugasnya belum ada. Nah, inilah dampak dari penciptaan Forenski. Jadi artinya kita tidak bisa memasukkan data dengan sembarangan kalau tabel tersebut merujuk ke tabel yang lainnya. Dalam hal ini kan tabel penjualan merujuk ke tabel petugas ya. Jadi artinya apa? Kode petugas yang ada dalam tabel penjualan itu datanya harus sudah ada terlebih dahulu dengan kode petugas yang ada dalam tabel petugas. Nah, coba nih kita cek. Sekarang kita rubah nih PTG 03 dijadikan menjadi PTG 02. Pasti bisa. Kenapa? Karena PTG 02 ini sudah ada dalam tabel petugas. Bisa kan? Sekarang kita lihat kembali. Select asterisk from penjualan. Nah, datanya sudah ada. Oke, kesimpulannya apa sekarang? Penciptaan primary key itu bisa menjamin kebenaran data di level satu tabel. Tapi pada saat kita sudah bermain dengan banyak tabel, contohnya di sini kita sudah punya tabel petugas dan penjualan. Jaminan kebenaran data itu melalui Forenski, bukan melalui primary key lagi. Jadi primary key hanya bisa menjamin kebenaran data di level satu tabel. Begitu kita bermain dengan banyak data, maka kita butuh yang namanya Forenski. Demikian materi integritas data tahap 1. Sampai ketemu dengan materi integritas data tahap 2 berikutnya.